Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi kelas, di mana Ibu nanti akan saya observasi di kelas pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Tapi sebelum itu kita pra-observasi dulu ya Bu Nis. Ada beberapa pertanyaan atau hal yang ingin saya ketahui terkait dengan persiapan yang sudah Bu Nisa buat untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, Bu Nisa kan sudah buat RPP nih, ya Bu Nis. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kesempatan hari ini? Ya, untuk tujuan pembelajarannya karena materi saya gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan net, yaitu permainan voli. Nah, di dalam materi tersebut tujuan yang ingin saya capai, yang pertama, siswa atau peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan modifikasi gerak dasar, variasi servis bawah dan servis atas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan modifikasi pola gerak dasar, variasi servis bawah dan servis atas. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya yang nanti ingin Ibu capai di pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang pertama yaitu siswa nanti bisa mengetahui, yang intinya adalah tentang pengetahuan servis atas dan servis bawah ya Bu Nis. Kemudian dengan siswa juga mampu mempraktekkan bagaimana modifikasi servis atas, gerak modifikasi servis atas dan servis bawah. Baik Bu Nis. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti bagaimana ini? Untuk area pengembangannya ada dua ya. Yang pertama di pengetahuan. Nah, di pengetahuan tersebut siswa mampu menjelaskan modifikasi servis atas dan servis bawah. Kemudian yang di keterampilannya nanti mempraktekkan modifikasi pola gerak servis atas dan servis bawah. Oke, jadi di pengetahuan dan di keterampilan yang ingin Ibu lebih kembangkan nanti kepada peserta didik ya Bu Nis. Kemudian strategi apa yang Ibu akan gunakan, yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Baik, untuk strategi pembelajarannya yang sudah saya siapkan nanti, siswa pertama di kelas akan mengamati sebuah video tentang permainan bola voli yang di dalamnya ada teknik dasar passing, servis bawah dan servis atas. Kemudian setelah nanti siswa mengamati video, kemudian nanti keluar ke lapangan untuk melakukan pemanasan, kemudian praktik servis bawah dan servis atas. Setelah siswa melakukan praktik, kemudian nanti akan mengisi LKPD, kemudian berdiskusi. Setelah itu siswa melakukan presentasi atau praktek lagi, dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti saling menilai teman antar kelompok. Berarti ada beberapa kegiatan ya, strategi yang sudah Ibu susun nih supaya siswa nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari. Ada dari mengamati video, kemudian ada praktek langsung masing-masing dulu, berarti gitu nanti ya Bu Nis ya. Ya, kemudian nanti akan ada diskusi, kemudian ada pemberian LKPD dan mereka juga secara berkelompok untuk mempraktekkan kegiatan servis atas dan servis bawah gitu ya Bu Nis ya. Baik. Nah, dari strategi yang sudah cukup baik Ibu persiapkan ini, kira-kira penilaiannya bagaimana Bu Nis? Untuk penilaian nanti, untuk penilaian individu nanti saya akan mengamati siswanya masing-masing, bagaimana dia melakukan bagaimana dia melakukan servis atas, servis bawah tersebut, apakah sudah baik, sudah benar. Nah, kemudian untuk pengetahuannya nanti saya akan memberikan beberapa soal
di LKPD tersebut beberapa soal untuk mereka kerjakan. Kemudian ada penilaian kelompok juga nanti. Gitu ya. Oke, berarti penilaiannya saya rasa cukup lengkap nih Bu ya, dari individunya, kemudian dari juga secara berkelompok ya Bu Nis, yang Ibu akan lakukan pada saat pembelajaran nanti. Baik Bu Nisa, saya rasa pertanyaan saya cukup, beberapa hal itu saja yang ingin saya ini kan pertanyakan kepada Ibu. Saya harap nanti pembelajarannya menyenangkan di dalam kelas ya Bu ya, sesuai dengan strategi dan pengembangan yang sudah Ibu sampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nanti saya akan lakukan pengamatan di dalam kelas Ibu dan saya akan adakan beberapa penilaiannya Bu ya terhadap apa yang yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, mulai dari area pengembangan ataupun strategi, kira-kira apakah sudah nampak nanti di pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Semangat, kita akan lanjutkan di pembelajaran di kelas ya Bu Nis ya. Terima kasih banyak untuk praobservasi kali ini. Bertemu lagi kita di dalam kelas. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola akan menuju atas dan tidak dapat melewatinya. Jangan menepuk tangan pada saat mengayun, kalau tidak akan terjadi seperti ini ya. Kalau di sini itu nggak apa-apa kalau baru belajar kan, kalau di sini dia tuh agak lebih bisa terarah lah dibandingkan kalau di sini. Terus kadang juga kalau ibu dulu kadang nggak nyampe kalau di sini. Nah kekuatannya beda dengan kalian di sini. Cuma nggak apa-apa, masing-masing orang itu pasti punya cara. Boleh menggunakan telapak tangan kalian, bisa juga menggunakan kepala tangan. Akan tetapi bola akan lebih sulit untuk diarahkan. Sama seperti passing bawah, sudut pukulan kurang lebih 45 derajat agar bola dapat melambung ke depan dan melewati net. Jika kalian memukul dengan sudut lurus atau 90 derajat, maka laju bola akan lurus dan pasti akan tersangkut di net. 심장은 다시 또 뛰었고 꺼져버리던 희미한 불빛 너로 인해 다시 타오르는 눈빛 마치 오래전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리다 끌려온 건 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darfi. Terima kasih Bu Nisa. Hari ini Bu Nisa sudah menyempatkan waktunya untuk kembali kita melakukan supervisi akademik di kegiatan yang terakhir kita, yaitu pasca observasi. Karena kemarin sebelumnya kita sudah melakukan persiapan pembelajaran, mulai dari kita sudah praobservasi, kemudian kita juga kemarin sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Bu Nis. Nah hari ini kegiatan terakhir dalam supervisi akademik adalah pasca observasi, di mana di kegiatan pasca observasi ini nanti tujuannya itu adalah saya ingin ngobrol dengan Bu Nisa dan juga kita merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Nisa lakukan kemarin di kelas 6 ya Bu Nis. Nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nisa tentang pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Ya Bu Nisa ya, bisa ya? Bisa, insya Allah. Bagaimana perasaan Bu Nisa kemarin setelah hari ini nih, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, seperti apa perasaan Bu Nisa? Setelah melaksanakan pembelajaran saya merasa yang pertama puas karena sudah melaksanakan dengan baik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan antusias walaupun memang ada beberapa yang belum maksimal. Masih ada yang belum maksimal, oke. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu Nisa gimana pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan?
mulai dari tujuan pembelajarannya kemarin apakah menurut Bu Nisa sudah tercapai atau seperti apa? Bisa Ibu Ya. ceritakan? Baik, karena kemarin materi saya permainan bola voli, yaitu materi materinya servis atas dan servis bawah dalam permainan bola voli. Mulai dari di kelas ya, pembelajaran saya biasanya walaupun pembelajarannya PJOK, biasanya saya di kelas dulu, mulai dari menjelaskan dulu materinya sedikit, kemudian dilanjutkan dengan saya menayangkan video, anak-anak mengamati video supaya mereka lebih memahami lagi materi yang saya sampaikan. Yang isi videonya mengenai permainan bola voli yang di dalamnya ada materi terkait servis bawah dan servis atas dalam permainan bola voli. Kemudian dilanjutkan setelah anak-anak mengamati video, dilanjutkan dengan praktek di luar, pemanasan, kemudian mempraktekkan permainan bola voli setelah saya contohkan. Kemudian mereka mempraktekkan sesuai dengan yang mereka lihat di video di dalam ruangan tadi. Setelah mereka melakukan praktik, kemudian saya memberikan LKPD, kemudian mereka masing-masing kelompok itu melakukan presentasi, kemudian kelompok yang lain menilai teman yang sedang presentasi, menilai sesama teman, kemudian melakukan diskusi mengenai apa saja mungkin hambatan-hambatan yang dilakukan yang ditemukan dalam praktek tersebut. Oke. Jadi banyak sekali sudah kegiatannya sepertinya berjalan cukup sesuai dengan perencanaan sudah ya Bu Nisa ya. Dari tujuannya tadi, kemudian ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Kemudian menurut Ibu apa ada hambatan nggak Bu Nis kemarin di pembelajaran yang Ibu temukan? Saat pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar, walaupun memang sebenarnya ada sedikit hambatan khususnya yang servis atas. Nah, di sini ada beberapa anak yang masih belum terlalu maksimal atau belum terlalu menguasai servis atas tersebut. Kalau servis bawah rata-rata bisa, tapi kalau servis atas entah ada yang bolanya tidak sampai ke lapangan sebelah atau ada bolanya yang melenceng ke kiri atau ke kanan. Itu aja sih hambatannya. Yang kurang maksimal. Kurang maksimalnya di situ ya. Iya. Yang selebihnya tadi saya rasa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan cukup baik ya Bu Nisa ya. Semuanya mulai dari awal sampai akhir pembelajarannya sudah berjalan cukup baik. Hanya ada beberapa hambatan yang menurut Bu Nisa tadi memang ada tadi servis atasnya ternyata melenceng atau tidak pas dengan arah tangannya dan seperti itu. Nah, kemudian kira-kira dari Ibu sudah ceritakan apa yang menjadi hambatan Ibu dan kurang maksimalnya dalam pembelajaran Ibu. Kira-kira apa langkah yang akan Bu Nisa lakukan supaya kedepannya pembelajaran tentang teknik servis dalam permainan bola voli ini bisa lebih baik lagi ke depannya gitu Bu Nis. Baik, mengenai hambatan tidak terlalu ada hambatan yang berarti sih, maksudnya tidak ada hambatan yang terlalu mengganggu pembelajaran, cuman memang ada yang kurang maksimal yaitu tadi servis atasnya yang ada beberapa anak yang belum maksimal. Untuk kedepannya saya untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih memaksimalkan kepada anak-anak yang tadi belum maksimal teknik servis atasnya. Mungkin lebih banyak waktu untuk anak tersebut melakukan teknik atau mempraktekkan tekniknya passing atas lebih banyak waktunya untuk anak-anak yang kurang menguasai. Kemudian mungkin saat mereka istirahat atau mungkin saat mereka ekstrakurikuler mungkin bisa lebih
latih lagi passing servis atasnya supaya lebih menguasai lagi. Berarti ini ya Bu Nisa ya, sudah cara yang Bu Nisa lakukan ini nanti bukan hanya di dalam pembelajaran yang nanti selanjutnya akan berlangsung, tetapi juga Bu Nisa pengennya nanti di kesempatan misalnya seperti jam istirahat memaksimalkan mereka supaya passing atasnya bisa lebih baik lagi dari pada saat di pas jam pembelajaran gitu ya Bu Nis ya. Kemudian juga di ekstrakurikuler, karena kita juga setiap hari-hari tertentu ada ekstrakurikuler untuk voli ini ya Bu Nis. Karena memang anak-anak saya lihat kan ada ibu bawa nih ke perlombaan-perlombaan ya Bu Nis, supaya mereka lebih maksimal lagi dalam servis atasnya. Mungkin benar seperti yang Bu Nisa tadi katakan, bahwa memaksimalkan mereka di jam-jam istirahat dan juga di jam ekstrakurikuler. Karena kalau hanya memang di jam pelajaran kita terbatas oleh waktu ya. Jam pelajaran ya Bu Nis ya. Benar. Kemudian menurut Bu Nisa nih, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, kalau Ibu menilai sendiri dari 1 sampai 10 Bu Nis, kira-kira ada di rentang keberapa nih pembelajaran yang sudah Bu Nisa lakukan? Ketercapaiannya nih. Kira-kira 7 lah. Sudah di 7, sudah cukup lumayan baik ya Bu Nisa ya. Berarti kedepannya hanya mungkin lebih banyak melatih mereka lagi tadi ya Bu Nis, dengan supaya tidak hanya di jam pelajaran khusus saja, tetapi ada jam di luar itu untuk mereka lebih memantapkan lagi potensi mereka. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira Bu Nisa ini kapan akan meminta atau melaksanakan rencana Bu Nisa tadi untuk anak-anak bisa Ibu suruh latihan atau memantapkan lagi servis atas bawahnya di saat jam istirahat ataupun saat ekstrakurikuler? Kira-kira mulai kapan akan Ibu Nisa mantapkan kepada anak-anak? Ya, untuk itu insya Allah yang pertama di pembelajaran berikutnya, kebetulan ini kan kemarin yang observasi pertemuan pertama, jadi masih ada pertemuan kedua. Kemudian nanti di sela-sela mungkin bisa dilakukan mulai dari besok, mungkin waktu anak-anak istirahat dan saat hari-hari ekstrakurikuler, jadi sore hari. Di sore hari ya. Oke Bu Nis, sangat luar biasa sekali nih Bu Nisa, kita sudah melakukan supervisi kita ya Bu Nis, dari pembelajaran yang kemarin sudah Bu Nisa lakukan. Kemudian berdasarkan juga catatan dari saya, dari pra-observasi sampai dengan observasinya kemarin, alhamdulillah semua sudah nampak Bu Nisa lakukan, mulai dari tadi seperti yang Ibu sudah ceritakan juga, memang itu sudah saya lihat nampak dalam tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, kemudian strategi dan juga apa yang ingin Ibu kembangkan pada peserta didik itu semuanya sudah cukup berjalan dengan baik, sudah terlihat dari antusias anak-anak ini mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Kemudian ada beberapa hal memang yang menurut saya memang itu menjadi kurang maksimal, tetapi memang masih bisa kita manfaatkan kembali, masih bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya dan juga di jam-jam seperti yang tadi Bu Nisa sudah sampaikan, bahwa untuk dapat menggali atau meningkatkan potensi mereka di voli, terutama khususnya untuk passing atas, bisa benar Ibu seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ingin memaksimalkan di jam istirahat, kemudian juga di kegiatan ekstrakurikulernya ya Bu Nis. Saya harapkan rencana ataupun solusi yang sudah tadi Ibu sampaikan bisa terlaksana nanti, sehingga anak-anak kedepannya ini mampu melakukan servis atas juga dengan baik. Bukan hanya servis bawahnya yang sudah mantap ya Bu Nis, tetapi servis atasnya juga lebih baik dalam permainan voli, sehingga bisa mengembangkan bakat dan potensi anak-anak di bidang olahraga voli khususnya. Kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Nisa. Saya rasa cukup sampai di sini.
kegiatan supervisi akademik kita dari awal pra-observasi kemarin kita sudah lakukan, kemudian observasinya, dan terakhir hari ini kita berbincang mengenai merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktu nih bersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini ya Bu Nisa ya. Sama-sama Ibu Narti. Oke, terima kasih telah berbagi pengalaman dan juga merefleksikan pembelajaran Bu Nisa pada hari ini. Oke, terima kasih Bu Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.